Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, pimpinlah hambamu agar hambamu dapat menyampaikan apa yang menjadi firman Bapa di sorga kepada umatmu pada saat ini. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-33, ayat yang ke-11. Ini menceritakan bagaimana ketika Musa, dia mengajak Yosua untuk datang berdoa meminta petunjuk kepada Allah di tabernakel atau di kemah suci yang didirikan oleh Musa dan oleh bangsa Israel. Dan ketika Musa selesai mendengarkan firman Allah, selesai dia berdoa, dia akan meninggalkan kemah itu. Tetapi ayat yang ke-11, Keluaran 33 ayat yang ke-11 mengatakan, tetapi Yosua tidak meninggalkan kemah itu. Dia tetap bersekutu dengan Allah. Nah, kebenaran ini yang merupakan sebenarnya kunci keberhasilan daripada Yosua, di mana kita tahu setelah Musa ditolak untuk memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan karena Allah meminta dia hanya berbicara kepada batu karang agar mengeluarkan air, tetapi dengan mungkin emosi akhirnya Musa marah dan dia memukul batu karang sehingga mengeluarkan air. Seakan-akan Musa yang memberikan air itu sehingga keluar dari batu karang, sehingga Allah berfirman bukan Musa yang akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tetapi akhirnya Allah memilih yang namanya Yosua atau ajudan daripada Musa. Dan Musa sudah mempersiapkan yang namanya Yosua. Untuk itu Musa membawa dia untuk masuk ke kemah pertemuan untuk bersekutu dengan Allah. Dan yang luar biasa, Musa sudah meninggalkan kemah pertemuan, dikatakan Yosua tetap bersekutu dengan Allah. Dan inilah keberhasilan, kunci keberhasilan daripada Yosua. Kita tahu selanjutnya akhirnya dia berhasil memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan inilah juga yang akan menjadi kunci keberhasilan saya dan saudara pada hari-hari ini untuk kita melayani Tuhan. Kita menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada tantangan yang begitu besar di hadapan kita, yang kita hadapi saat ini. Tetapi saya percaya tantangan itu tidak sebesar dengan tantangan yang diperhadapkan kepada Yosua. Dia bisa menghadapinya, dia bisa menjadi pemenang karena dia mengandalkan Tuhan. Dia bersekutu dengan Tuhan. Maka kita membaca ada satu kegagalan daripada Yosua ketika orang-orang Gibeon, mereka memperdaya bangsa Israel karena mereka takut kepada orang-orang Amalek, dan mereka akhirnya memperdaya bangsa Israel seakan-akan mereka satu bangsa yang jauh dan mereka ingin mengikat persahabatan dengan bangsa Israel. Dan akhirnya bangsa Israel terperdaya, Yosua juga terperdaya, dan dikatakan dalam Yosua pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15, Yosua dan bangsa Israel tidak meminta persetujuan daripada Tuhan. Nah, artinya ini merupakan satu juga contoh, kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan, kita akan mengalami kegagalan. Keputusan yang diambil itu pasti akan keliru. Itu yang dialami oleh Yosua. Tapi ini hanya satu kasus yang dialami oleh Yosua, tapi selebihnya kita melihat dia belajar daripada kegagalan ini. Akhirnya dia terus bersekutu dengan Tuhan, selalu meminta petunjuk Tuhan dalam melakukan segala sesuatu. Dan inilah yang Tuhan kehendaki juga dalam kehidupan saya dan saudara. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, tanya kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Sebab persekutuan kita dengan Tuhan akan memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan, dan Allah akan menuntun, mengarahkan kita untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Yosua, dia belajar bersekutu dengan Tuhan. Dia memiliki saat teduh. Untuk itu kita juga perlu memiliki saat teduh. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita berdoa, sempatkan diri untuk berdoa. Kalau saya juga sebagai hamba Tuhan, setiap hari saya harus bersekutu minimal 1 jam dengan Tuhan, berdoa. Kemudian merenungkan firman Allah. Dan ini merupakan kekuatan untuk saya bisa menjalani sepanjang hari, bahkan dalam kehidupan, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. Untuk itu, saya mendorong kita untuk mari kita mengandalkan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan.
dan Tuhan akan memimpin kehidupan saya dan saudara sehingga kita akan mengalami kemenangan, keberhasilan seperti Yosua mengalami kemenangan dan keberhasilan di dalam hidupnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, jadilah kepada kami seperti yang Kau firmankan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini.